Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mohon izin Pak, untuk pertemuan ke-9 kali ini, mata kuliah satelit cuaca, mohon izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul perkembangan identifikasi jenis awan dengan citra satelit. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nurul Iza Fitria, NPT 11180101, absen 16. Nama Armanda Dwiguna, NPT 11180086, nomor absen 02. Perkenalkan, nama saya Rofin Mardika, NPT 11180106, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Saidi Abdillah, NPT 11180108, nomor absen 22. Demikian perkenalan dari kelompok 1. Selanjutnya, silakan teman-teman bisa simak penjelasan dari kelompok kami. Pengertian dasar, identifikasi jenis awan dengan satelit. Identifikasi jenis awan dengan satelit merupakan suatu proses untuk menentukan jenis-jenis awan yang dilakukan oleh satelit. Berbeda dengan pengamatan di permukaan bumi, satelit mengamati perilaku awan jauh dari atas permukaan bumi. Resolusi sensor satelit relatif lebih kasar dibandingkan mata kita. Klasifikasi bentuk awan yang diamati oleh kita secara langsung di permukaan tentu tidak dapat dilakukan dengan detail oleh satelit. Sehingga perlu dipahami bahwa jenis awan yang diidentifikasi oleh satelit berbeda secara mendasar dengan bentuk awan yang diidentifikasi oleh pengamat di permukaan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengidentifikasi jenis awan? Nah, secara umum terdapat dua cara nih untuk menentukan jenis awan berdasarkan hasil citra satelit. Yang pertama itu menentukan jenis awan oleh mata manusia atau mata kita langsung atau by human eyes. Nah, cara ini seperti yang udah kita pelajari di pertemuan praktik satelit cuaca yang pertemuan sebelumnya. Cara ini sebenarnya itu sudah digunakan sejak pertama kali satelit cuaca diluncurkan. Caranya itu dengan kita menganalisis karakteristik dari hasil citra satelit dari kanal visible dan infrared. Nah, jadi kemudian nanti setelah kita melihat hasil foto citra di kanal visible sama infrared, nanti kita bandingkan, kemudian kita menentukan jenis awan yang sesuai sama karakteristik awan yang ditunjukkan pada kanal visible sama infrared. Cara kedua untuk menentukan jenis awan yaitu dilakukan oleh komputer. Kalau tadi hasil citra satelit kita lihat secara langsung, lalu kita yang menentukan bahwa itu merupakan misalkan awan CB atau awan kumulus itu oleh mata kita. Nah, kalau cara yang kedua ini ditentukan jenis-jenis awannya itu melalui komputer. Nah, bagaimana caranya? Jadi, pada tahun 1996 Pak Tokuno dan Kumabe dari Jepang itu mengembangkan sebuah algoritma yang dapat menghasilkan data jenis-jenis awan secara otomatis dengan komputer. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan NWP atau Numerical Weather Prediction yang kemudian berkembang menjadi banyak metode untuk menentukan jenis awan dengan komputer. Salah satunya ialah SWA atau Split Window Algorithm. Sebenarnya banyak metodenya, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian di slide kelima kali ini adalah perkembangan dari identifikasi jenis awan dengan citra satelit.
Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama ada interpretation by human eyes. Itu tahunnya dari mulai tahun 1960 sampai sekarang masih digunakan cara ini. Nah, ini cara yang pertama kayak yang tadi. Jadi dari hasil foto citra satelit yang ada dari kedua kanal visible dan infrared, lalu kita sendiri nih menentukan dengan penglihatan kita karakteristik dari awan masing-masing awan. Nah, selanjutnya pada tahun 2005 sampai 2015 SCGID atau Satellite Cloud Grid Information Data yang dikembangkan oleh MSC atau Meteorological Satellite Center Jepang meluncurkan satelit MTSat. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh presentasi sebelumnya oleh Pak Nofri. Jadi MTSat ini kan bagian dari satelit seperti sebelum Himawari. Nah, MTSat ini ada 5 elemen series data. Ada total cloud amount, upper cloud amount, convective cloud amount, cloud type height, and cloud type atau tipe atau jenis awan. Nah, jadi dia beroperasi MTSat ini sampai tahun 2015 sebelum adanya satelit Himawari. Nah, pada tahun 2014 satelit Himawari itu mulai diluncurkan oleh JMA. Nah, dikembangkanlah saat Himawari 8 ini diluncurkan, dikembangkanlah suatu FCP atau Fundamental Cloud Product. Jadi FCP ini dihasilkan dari data HMW8 atau Himawari 8 dan dari NWP atau Numerical Weather Prediction. Nah, Fundamental Cloud Product ini merupakan data level 2 yang dibuat untuk masing-masing band pixel data dari Himawari. Terdiri dari cloud mass, cloud type, and cloud phase. Nah, di Fundamental Cloud Product ini merupakan cara identifikasi jenis awan cara yang kedua. Jadi bukan interpretation by human eyes lagi, tapi dia pakai komputer nanti. Nah, terus habis itu pada tahun 2015, nah FCP ini cuma sampai tahun 2014 sampai 2015. Kemudian saat tahun 2015 sampai sekarang, jadi kan waktu 2014 Himawari 8 diluncurkan, tapi baru dioperasikan itu pada tahun 2015. Nah, saat Himawari 8 dioperasikan, kemudian JMA atau MSC ini dia mengembangkan HCAI. Jadi sebelumnya itu pakai FCP, nah kemudian dikembangkan jadi HCAI atau High Resolution Cloud Analysis Index. Jadi diproduksi menggunakan data Himawari 8 dan FCP. Jadi HCAI ini dia pakai data FCP atau Fundamental Cloud Product yang sebelumnya, sama pakai hasil dari citra satelit Himawari 8. Nah, ini tuh merupakan suatu algoritma untuk menghasilkan basic cloud product. Jadi untuk menentukan atau mengidentifikasi jenis awan tadi ini yang merupakan cara yang kedua. Jadi dia pakai algoritma ditentukan oleh komputer. Nah, HCA ini masih bisa digunakan sampai sekarang dan ada webnya. Jadi teman-teman bisa mengakses, bisa ngelihat data real time-nya gitu di web. Nanti ada web di slide selanjutnya, ada linknya. Kemudian selanjutnya untuk pada tahun 1987 sampai sekarang juga itu ada salah satu teknik algoritma atau mengidentifikasi jenis awan menggunakan komputer, itu namanya split window algorithm. Jadi itu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan awan air dan awan es menggunakan data satelit. Nah, dari semua yang runtutan-runtutan yang ada di slide ini nanti kita akan bahas secara detail di slide-slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Klasifikasi jenis awan. Identifikasi jenis awan berdasarkan pengamatan satelit digolongkan menjadi 7 kelompok. Ada CI, CM, ST, CB, CG, CU, dan SC. Di mana tipe-tipe cloud ini diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Ada awan-awan stratiform,
Itu ada awan CI, CM, dan ST, di mana awan stratiform ini dijadikan sebagai wilayah awan yang membentang luas dan saling bersambung, permukaan rata dan halus. Dan yang berikutnya ada awan-awan konvektif. Itu ada awan CB, CG, dan CU. Awan konvektif ini terlihat lebih tebal, cakupan wilayahnya sempit, dikenal dengan awan yang terpisah-pisah, permukaan awannya tidak rata. Dan selanjutnya ada SC, yaitu peralihan dari stratiform dan konvektif. Berdasarkan tinggi puncak, awan tinggi itu dicirikan di atas lapisan 400 hektopascal, awan menengah di antara 600 sampai di antara 400 sampai 600 hektopascal, dan awan rendah di bawah 600 hektopascal. Setelah kita mengetahui bagaimana klasifikasi dan jenis-jenis awan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana identifikasi jenis awan yang dilakukan oleh mata kita sendiri dengan citra visible dan infrared. Prinsip identifikasi dengan citra visible. Citra visible menggambarkan intensitas pantulan cahaya matahari, di mana awan-awan tebal yang memiliki kandungan air tinggi akan memantulkan lebih banyak cahaya matahari. Awan-awan rendah dan konvektif terlihat lebih terang dibandingkan awan stratiform, karena mengandung lebih banyak butiran air dan lebih tebal. Dan meskipun sama-sama konvektif, awan konvektif tebal yang jika berkembang pantulannya akan semakin besar. CG lebih terang dari CU dan CB lebih terang dari CG. Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip identifikasi dengan citra inframerah. Pada citra inframerah, awan dengan puncak awan tinggi terlihat terang, sementara awan dengan puncak awan rendah terlihat lebih gelap. Awan stratus yang memiliki puncak awan rendah, suhunya seringkali mirip dengan suhu permukaan, sehingga sulit mendeteksi awan stratus jika hanya dengan citra inframerah saja. Tingkat perkembangan awan-awan konvektif dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi puncak awannya, yakni yang paling tinggi adalah puncak awan CB yang sedang berkembang atau awan cumulonimbus, diikuti dengan awan CG atau awan cumulus congestus, dan terendah adalah awan CU atau awan cumulus. Tingkat kecerahan awan-awan jenis stratiform, yaitu awan CI atau awan Sirius paling terang, diikuti dengan awan menengah dan awan stratus. Saat awan Sirius tebal, kita sangat sulit membedakan awan Sirius dengan awan cumulonimbus karena tinggi puncak awan yang kurang lebih sama. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai identifikasi awan menurut bentuknya. Awan stratiform puncaknya terlihat rata dan luas bentangannya. Sedangkan awan CI menunjukkan bentuk-bentuk khusus seperti goresan atau yang disebut CI streak. Berbentuk seperti bulu-bulu halus yang keluar dari CB atau yang disebut anvil cirrus, dan bentukan awan berbentuk garis yang tegak lurus dengan arus angin atau yang disebut transverse line. Awan konvektif umumnya terdapat sebagai sekumpulan awan-awan atau cloud cluster dengan cakupan yang lebih kecil. Urutan-urutan awan konvektif tunggal mulai yang ukurannya paling besar hingga terkecil adalah: yang pertama adalah awan CB atau awan cumulonimbus, yang kedua adalah awan CG atau awan cumulus congestus, dan yang terakhir adalah awan CU atau awan cumulus. Bagian tepi atau batas awan konvektif atau awan rendah mudah dibedakan karena terlihat sangat jelas, sedangkan awan stratiform batas awannya tidak terlihat jelas. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada slide ini terdapat dua gambar, yaitu gambar citra inframerah dengan citra visible pada tanggal 9 Juli 1994 di lokasi kota Totori. Kira-kira dari dua gambar ini ada perbedaan apa ya? Dan dari perbedaan tersebut kita dapat menentukan jenis-jenis awan. Nah, lalu
Jenis-jenis awannya apa aja ya? Silakan bagi teman-teman yang mengetahui perbedaan dari gambar ini dan jenis-jenis awan ini untuk berkomentar di kolom komentar Google Classroom. Nah, itu dia penjelasan dari identifikasi jenis awan yang dilakukan berdasarkan citra visible dan infrared. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi jenis awan yang dilakukan oleh komputer, yaitu dengan pendekatan algoritma. Fundamental Cloud Product by GMA. Himawari 8 diluncurkan. GMA mengembangkan FCP atau Fundamental Cloud Product. FCP berdasarkan pendekatan statistik menyediakan data tentang cloud mass, ketinggian puncak awan, jenis awan, dan fase untuk setiap piksel pita inframerah Himawari 8 atau 9, 2 km di titik subsatelit. Algoritma ini didasarkan pada metode yang dikembangkan oleh fasilitas aplikasi satelit nowcasting Meteo France 2012. FCP menggunakan teknik ambang batas dengan suhu kecerahan dan reflektivitas untuk cloud mass dan pengambilan tipe atau fase awan. Algoritma FCP melibatkan penggunaan hasil kalkulasi transfer radiasi yang diperoleh dari data NWP untuk menentukan ambang batas CSR dari pita inframerah. High Resolution Cloud Analysis Index atau HCAI. HCAI diproduksi menggunakan data Himawari 8 dan FCP, merupakan suatu algoritma untuk menghasilkan basic cloud product. JMA mengusulkan algoritma HCAI sebagai metode untuk membuat produk awan dasar yang terdiri dari ketinggian puncak awan, informasi fase awan, dan fase awan. Jenis awan FCP didasarkan pada sifat optik atau radioaktif, sedangkan jenis awan HCAI didasarkan pada sifat meteorologi. Elemen jenis awan diproduksi menggunakan data seperti tipe awan FCP dan suhu kecerahan AHI, band 8, 10, dan 13. Teman-teman juga dapat mengakses HCAI ini di web yang ada di sumber ini. Selanjutnya, setelah mengetahui penjelasan dari HCAI itu sendiri, di sini ditampilkan flowchart atau diagram alur bagaimana sih langkah-langkah dari HCAI ini dapat menentukan jenis-jenis awan. Yang pertama, jika suatu satelit itu mengidentifikasi adanya awan, di sini cloudy pilihannya itu dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama ke kanan warna panah biru artinya no, berarti kalau satelit tidak mengidentifikasi adanya awan berarti artinya dia clear. Yang kedua panahnya ke bawah kalau satelit mengidentifikasi adanya awan yes. Nah, muncul lagi pertanyaan, apakah dia awannya tergolong fraksional? Fraksional itu artinya berfraksi-fraksi atau terpisah-pisah. Kalau dia panahnya merah atau yes, berarti dia bagian dari awan cumulus. Tetapi kalau dia no, panahnya biru, berarti dia ada pilihan lagi. Apakah dia awan tinggi atau sangat tinggi? Itu kalau misalkan iya, muncul lagi pertanyaan, opak. Opak ini artinya apakah dia buram? Kalau dia tidak buram, itu dia masuk ke semi transparan, artinya dia awan cirrus. Tetapi pas kalau dia buram atau opak, itu muncul lagi pertanyaan, apakah BT di band 10 atau BT ini brightness temperaturnya. Jika BT di band 10 dikurang BT di B08 itu kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0 berarti dia awan CB. Tetapi kalau dia tidak kurang dari 0 berarti dia adalah dense cloud atau awan-awan yang padat. Nah, selanjutnya kita ke middle. Tadi kan dia awan high atau very high-nya dia bagian yes. Sekarang kalau kita ke awan high atau very high-nya yang no, berarti dia bukan awan tinggi. Kalau bukan awan tinggi berarti dia awan menengah. Kalau awan menengah ini dibagi 2 pertanyaan lagi. Apakah dia awan menengah? Berarti kalau dia awan menengah dia middle cloud. Tapi kalau bukan berarti dia adalah low atau very low atau extreme low. Nah, terus dia merupakan
Di sini ada kriterianya. Kalau maksimum BT-nya B13 dikurang min BT di B13-nya kurang dari 0, berarti dia kumulus. Kemudian ada lagi yang kedua, kalau ini rentangnya antara 1,5 sampai kurang dari 10, berarti dia stratokumulus. Dan yang ketiga, kalau maksimum BT13 dikurang minimum di B13 itu kurang dari 1,5, berarti dia awan stratus atau fog. Jadi secara keseluruhan inilah diagram alur atau flowchart bagaimana sih HCAI ini algoritmanya dia bisa menentukan jenis-jenis awan. Jadi dia berdasarkan BT atau brightness temperatur gitu. Split Window Algorithm atau SWA. Salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan awan air dan awan es menggunakan data satelit. SWA pertama kali diperkenalkan oleh Inoue dengan memanfaatkan nilai ambang batas 2 dimensi dari BT dan BTD. Inoue menggunakan 11 dan 12 mikrometer saluran NOAA7 untuk mendeteksi awan cumulonimbus, cumulus, cirrus padat, dan cirrus di atas lautan tropis. Hamada dan kawan-kawan mencoba membuat klasifikasi awan menggunakan GMS5 FISSR dengan memodifikasi pendekatan Inoue dan mengidentifikasi jenis awan dengan menggunakan observasi berbasis darat. Nilai ambang BTD 1112 dan BT11 ditentukan masing-masing 1,8 dan 250K. Inoue melanjutkan penelitiannya dalam klasifikasi awan menggunakan SWA di wilayah Pasifik subtropis timur. Mereka menggunakan 11 dan 12 mikrometer band data NOAA9 yang dikomunikasikan dengan data S8 Earth Radiation Budget Experiment atau ERBE bertepatan dan collected. Hasilnya, secara umum 3 tipe awan yaitu CB, CU, dan CI diklasifikasikan menggunakan threshold BT dan BTD. 3 jenis CI ditemukan berdasarkan ketebalan dan temperatur puncak awan. Lutz dan lain-lain melaporkan klasifikasi jenis awan dengan menerapkan SWA menggunakan pita 11 dan 12 mikrometer dalam metode Meteosat Second Generation atau MSG. Dan selanjutnya kita menuju ke slide paling terakhir, yaitu dengan materi Split Window Algorithm atau yang disingkat SWA. Metode SWA pada umumnya menunjukkan informasi fase awan pada sumbu vertikal dan informasi ketinggian awan pada sumbu horizontal. Pada metode Split Window Algorithm atau SWA, awan diklasifikasikan menjadi 9 jenis, yaitu tipe ke-1 adalah cumulonimbus tinggi, tipe kedua adalah cumulonimbus menengah, tipe ketiga adalah awan cumulus, tipe keempat adalah cirrus padat, tipe kelima adalah awan es, tipe keenam adalah awan air atau stratocumulus atau stratus, tipe ketujuh adalah cirrus tebal, tipe ke-8 adalah cirrus, tipe ke-9 adalah cirrus tipis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang didiskusikan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Siap, terima kasih Pak.